Tidak ada yang ngarahin. Sudah siap sih. Tunggu Indonesia Raya. Tadi kan sudah diterbit ini. Nah, nggak tahu ya sih, mungkin lagu kan. Belum datang. Ada tadi. Mohon perhatian, nanti saat penandatanganan kepada unit pelaksana teknis untuk naik dari sebelah kiri, kembali turun dari sebelah kiri, di tempat naik tadi. Jadi tidak berputar dari depan. Terima kasih. Sudah tadi? Belum, mimpin. Yosi, sudah depan. Bersama Kepala Kantor Wilayah memasuki ruangan. Menyanyikan bersama
lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Gubernur Jambi atau yang mewakili, beserta unsur Forkompinda Provinsi Jambi. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, para Kepala Divisi, Pejabat Administrasi dan Pengawas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan seluruh peserta yang mengikuti secara virtual dari kantor wilayah dan unit pelaksana teknis.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan nikmat sehat yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022, untuk melaksanakan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita tundukkan kepala, seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak M. Riansah. Kepada Pak Riansah, disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jala wajhikal karimil wa azimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan deklarasi janji kinerja, penandatanganan komitmen bersama dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah perbuatan kami dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Karim, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, serta pemimpin yang mengayomi kami yang lemah. Ya Allah ya Latif, sungguh kami ini adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya dan upaya yang dapat kami lakukan. Tidak ada hasil yang kami capai kecuali atas pertolongan Engkau. Serta jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa di sisi-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa dan kekhilafan kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami, serta tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Divisi Administrasi. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, yang kami hormati Gubernur Jambi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, yang kami hormati Ketua DPR di Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, yang saya hormati Kapolda Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Danrem 042 Garuda Putih atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama
pejabat administrator, para kepala unit pelaksana teknis, pemasyarakatan maupun dari imigrasi, para pejabat pengawas JFT dan JFU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat karunia-Nya pada hari ini, kita dapat berkumpul hadir dalam rangka deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Bapak Ibu yang hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan yang mana sudah kami rencanakan jauh-jauh hari setelah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pencanangan zona integritas pada minggu kemarin. Adapun dasar hukum pelaksanaan ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah, bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang dasar hukum ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang keempat, Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor Sek.1/OT.03/005 tanggal 4 Januari 2022 tentang pedoman deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022. Kemudian Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Sek.1/OT.03/006 tanggal 4 Januari tahun 2022 tentang deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022. Adapun tujuan kegiatan penandatanganan zona integritas ini yaitu terbangunnya perubahan mindset dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan prinsip zero pungutan liar dan gratifikasi, serta terbangun dan terciptanya sikap tegas untuk tidak melakukan atau menolak pungutan liar dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Penyelenggaraan perjanjian deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen zona integritas tahun 2002 ini dilaksanakan selama 1 hari di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Kemudian beserta kegiatan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2002 terdiri dari para pejabat tinggi pratama, para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan unit teknis imigrasi, kemudian para pejabat administrator serta para pejabat pengawas. JFT serta JFU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Metode kegiatan
perlu kami sampaikan juga bahwa acara penandatanganan zona integritas ini juga dilakukan secara langsung maupun secara virtual yang diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah hukum dan HAM Jambi. Kemudian penandatanganan pelaksanaan integritas janji kinerja dan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2002 dilaksanakan secara digital dan terpusat di kantor wilayah. Yang keempat, saksi pada deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2002 terdiri dari 1. Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jambi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Demikian seluruh laporan persiapan pelaksanaan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2002 ini. Selanjutnya, mohon kiranya Bapak Kepala Kantor Wilayah, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi berkenan memberikan arahan kepada seluruh ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang hadir pada hari ini secara langsung maupun secara virtual. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dimohon kepada Bapak Kepala Divisi untuk tetap di tempat. Penandatanganan secara digital, komitmen bersama, janji kinerja dan komitmen bersama, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Kepada para Kepala Divisi disilakan mengambil tempat. Silakan mengambil tempat. Penandatanganan diawali oleh Kepala Divisi Administrasi. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengambil tempat. Penandatanganan diawali oleh Kepala Divisi Administrasi. Lanjutkan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kepala Divisi
Keimigrasian. Dan diakhiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Pada para kepala divisi disilakan kembali ke tempat semula. Pada kepala kantor wilayah dan saksi untuk tetap bersekat. Selanjutnya, penandatanganan antara kepala kantor wilayah dengan seluruh kepala unit pelaksana teknis. Penandatanganan diawali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Muara Bulian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2B Muara Sabak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Tungkang.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bungku. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bangko. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi. Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Muaro Bungo. Kepala Rubasan kelas 1 Jambi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian.
PLT Kepala Rutan kelas 2B Sungai Penuh. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci. Dan diakhiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilanjutkan dengan penandatanganan secara digital komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan PBBM tahun 2022 dan Fakta Integritas antara Kepala Kantor Wilayah dengan perwakilan Forkompinda, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Penandatanganan diawali oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Dilanjutkan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi. Dan diakhiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Dengan hormat kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Ombudsman dan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, pembacaan deklarasi janji kinerja tahun 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah diikuti oleh seluruh peserta upacara, baik yang langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Janji kinerja tahun 2022. Janji kinerja tahun 2022 Dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan Kemenkumham semakin pasti Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak menuju Indonesia maju. Kami insan pengawasan berjanji. 1. Menjaga kesehatan sehingga dapat bekerja secara produktif. 2. Melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel. 3. Menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin. Ulangi. Dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi risiko. Janji kinerja ini akan kami laksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Hadirin disilakan duduk kembali. Arahan perwakilan Forkompinda diawali oleh arahan dari perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin para unsur Forkompinda yang terhormat Bapak Gubernur yang diwakili oleh staf ahli, Bang Asraf, yang terhormat Bapak Kajati, Pak Serta Babarata, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak dari Danrem 042 atau yang mewakili, dan dari Kapolda atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh jajaran divisi Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Hadirin wal hadirat yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Segala puji dan rasa syukur kita pada pagi hari ini selalulah kita sampaikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua kita diberi rahmat, diberi taufik dan hidayah, diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas, selalu dituntun dan dibimbing untuk terus berkomitmen melaksanakan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Selawat dan iringan salam juga tiada henti bagi yang umat Islam untuk selalu menyampaikan dan mengucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita hari ini bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dunia ini dengan penuh rasa persaudaraan, kebahagiaan, hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Baik Bapak Ibu, ini yang paling mulia dan paling kami hormati ini. Plus sekaligus saya beri apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi.
Aplaus untuk beliau, Bapak Muhammad Johari Setiapu. Sebenarnya tidak banyak yang patut untuk diberikan arahan. Karena ini sebenarnya sudah merupakan komitmen, sudah merupakan kebersamaan kita dalam hal mewujudkan bagaimana kita sebagai penyelenggara negara, abdi negara, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk dijalankan sebaik-baiknya. Semestinya, bila mana kita memang punya komitmen yang tinggi, tidak mesti semestinya ada kebersamaan mengikat diri, berjanji pada diri sendiri untuk mewujudkan pelayanan yang baik, mewujudkan birokrasi yang bersih, anti korupsi, semestinya. Tetapi untuk memastikan bahwa kinerja kita anti korupsi, bahwa birokrasi kita bersih melayani, maka diperlukan adanya komitmen yang seperti ini. Itu untuk membuktikan sebagai perwujudan dari diri berbentuk komitmen yang hari ini oleh pemerintah pusat, terutama dari Kementerian RB, Reformasi Birokrasi, membuat sebuah sistem untuk setiap stakeholder, lembaga negara, lembaga pemerintah, memastikan bahwa di lingkungan tersebut adanya integritas yang terdiri dari wilayah bebas korupsi. Di lembaga dan wilayah itu, zona integritasnya ialah wilayah birokrasi bersih melayani. Ini bentuk komitmen. Saya sangat bangga pada hari ini, kami Ombudsman mungkin lebih kepada orientasi melihat dari sisi pelayanan publik. Kalau dari kejaksaan melihat dari sisi tindakan anti korupsi. Bagi kami, memang seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintah seyogyanya niat dan komitmen itu berbentuk dan terwujud seperti seremonial hari ini. Jadi seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah khususnya yang ada di pemerintah Provinsi Jambi itu mewujudkan diri membentuk komitmen zona integritas WBK WBBN. Bahwa di wilayah perkantorannya itu adalah wilayah yang bebas korupsi, birokrasi yang bersih melayani. Dibentuk dan diwujudkan seperti yang dilakukan Kemenkumham Provinsi Jambi hari ini. Itu seyogyanya. Ini luar biasa bagi Kemenkumham. Baru saja komitmen itu dibuat di jajaran petinggi kami di pusat, antara seluruh pihak kejaksaan, Ombudsman dan Kemenkumham dan lain sebagainya. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi pertama kali mengimplementasikan komitmen itu. Saya lihat dari awal masuk sampai ke dalam ruangan ini wujud narasi keyakinan dibuat dalam bentuk kepastian. Semuanya pasti. Ini melebihi dari sebuah keyakinan. Pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergisitas, pasti transparan, pasti inovatif. Artinya ini sesuatu yang luar biasa dalam bentuk komitmen. Memang kita berharap demikianlah yang muncul dalam setiap diri abdi negara. Mohon maaf, fasilitas dan seluruh sarana yang kita miliki hari ini semestinya dan harus kita sadari itu adalah bentuk komitmen pemerintah kepada kita supaya kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Maka diberikanlah fasilitas itu kepada kita. Ada kantor, ada sarana prasarana, yang ending akhirnya tuh ada jasa yang setiap bulan kita terima. Itu semua adalah bentuk terima kasih pemerintah kepada kita untuk kita memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Bukan hanya berpikir yang sering saya dengar ngomong pada abdi negara itu bekerja by anggaran. Anggaran itu sudah pasti mengikuti by program.
Setiap program yang kita laksanakan itu atas nama lembaga negara dan lembaga pemerintah itu pasti ada anggaran. Tapi bukan itu ukuran. Semestinya ukurannya itu adalah bahwa sebagai individu abdi negara sudah tumbuh dalam kesadaran diri kita bahwa saya ini pelayan masyarakat. Merubah bagaimana power is service, mewujudkan sebuah kekuasaan untuk sebuah pelayanan, bukan mewujudkan sebuah kekuasaan itu dalam bentuk kearoganan. Persepsi ini yang harus dirubah, di mana kadang-kadang sering ditemui dan sering juga dikeluhkan oleh masyarakat, sebagian oknum masih ingin dilayani, bukan melayani. Padahal hakikatnya, saya ambil narasi yang disampaikan oleh Ketua Ombudsman, hakikatnya seluruh gerak, seluruh detak jantung, detak nadi setiap penyelenggara negara, baik itu lembaga negara dan pemerintah, adalah pelayanan publik. Tidak lebih dari itu. Mau bintang 2, bintang 3, mau jabatan kepala, jabatan ketua, mau itu komandan atau pemimpin, dia adalah pelayan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ini yang selalu kami himbau, kita dorong, agar memang kita masing-masing sebagai abdi negara, ASN, aparatur, apa itu pun namanya, sesuai profesi masing-masing, bahwa sesungguhnya selain dari memberikan pelayanan yang berkualitas, ingatlah, di balik itu ada energi positif yang datang kepada kita. Dalam agama Islam disebut dengan amal ibadah. Ada amal baik yang kembali kepada kita. Bila mana kita memang berbuat baik dalam hal memberi pelayanan kepada setiap masyarakat. Bentuk pelayanan yang kita berikan itu adalah kata lain ucapan terima kasih kita kepada masyarakat dan rakyat yang telah membayar gaji kepada kita. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bentuk lain daripada ucapan terima kasih kepada rakyat, kepada warga yang sudah membayar gaji kita melalui mereka patuh taat pajak, mereka bayar semua retribusi, seluruh hal yang sudah diberikan kewajiban kepada masyarakat, mereka tunaikan itu semua untuk kelancaran kita selaku penyelenggara negara dalam hal memberikan pelayanan terbaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, tidak ada niat untuk menggurui, tapi untuk sebatas menyadarkan kembali dan mengingatkan kembali sesungguhnya posisi kita yang sebenarnya adalah pelayanan publik. Selaku pelayan, tentu sudah diberi dedikasi, sudah diberi pengarahan oleh setiap pimpinan itu, sudah diberi petunjuk bahwa kita harus mengedepankan attitude, sikap yang sopan. Kalau istilah di mal-mal kalau kita keluar itu, apabila dia tidak senyum, gratis. Begitupun dengan pelayanan semestinya. Rakyat mesti harus tahu apabila mereka mengalami pelayanan tidak dengan senyum sapa yang baik, kalau istilah Ibu Murina itu kami dengan senyum, dengan sapa, dengan sopan. Kalau memang tidak demikian, rakyat boleh protes itu. Protes terakhir rakyat nanti dalam hal pelayanan itu memang nanti ke Ombudsman. Ombudsman itu lembaga terakhir pelampiasan kekecewaan masyarakat apabila dia sudah mentok terhadap setiap lembaga. Jangan sampai itu yang banyak terjadi dengan kita, tapi saya yakin dan percaya, terutama di Kemenkumham Kanwil Provinsi Jambi ini, dengan seremoni yang dibuat dan komitmen ini yang sudah disampaikan, apalagi tadi saya lihat tadi, marsnya tadi, itu luar biasa. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu sudah sangat berkemanusiaan, sudah sangat tinggi nilai kemanusiaannya itu dalam hal untuk memberikan pelayanan. Saya ingin seluruh narasi-narasi yang seperti itu terimplementasi dari setiap aparatur yang ada di Kemenkumham. Demikian dari saya, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi.
Selanjutnya, arahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kepada Bapak disilakan. Izin buka masker, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, Pak Asraf SPT MSA, Pak Kapolda Jambi yang diwakili oleh Pak Wadi Res Narkoba, Pak Danrem yang dihadiri Ibu Kasih Perencanaan ya, Kolonel CKO Bu Ike Yosi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi hadir Pak Hakim Ad Hoc Tipikor Pak Bambang Pujianto, ini kebetulan kawan lama kita. Pak Kepala Ombudsman ya, RI perwakilan Prof Jambi, kemarin waktu pelantikan saya juga hadir, berkesempatan hadir, Pak Saiful Roswandi SPD MH ya. Dan yang saya hormati tentunya tuan rumah Pak Kakanwil Kemenkumham wilayah Jambi, Pak Jahari Sitepu SHMH ya. Dan saya hormati teman-teman kepala divisi dari Kumham yang hadir pada hari ini, teman-teman satuan kerja, ada Kalapas, K-Imigrasi, Kabapas, apalagi nih, Karutan, ya. Nah, Karutan ada ya, Karutan, Kalapas, Bapas, Imigrasi, apalagi Pak, Perubasan, ya. Karena ini adalah teman-teman akrab kita, stakeholder kita, ya, yang sehari-hari kita selalu berhubungan di dalam melaksanakan tugas dan tupoksi. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran Kanwil Kumham yang hadir secara virtual di seluruh Provinsi Jambi. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak kita duga, ini termasuk ekses yang positif adanya pandemi. Ya. Kalau dulu kita tatap muka saja belum terpikir virtual, sekarang kita bisa ya dioplos ini, kalau bahasanya dioplos ya. Jadi kita tatap muka virtual, jadi semua bisa hadir. Pertama-tama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di Aula Kanwil Kumham ini saya merasa terhormat diberi waktu oleh Pak Kakanwil untuk bicara. Ya. Jadi ini mungkin yang kedua, ya. Pertama tahun 2019 pada saat deklarasi di Kanwil Sulawesi Tengah saya juga hadir diundang dalam rangka ya untuk bertukar pengalaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi kita sudah menyaksikan teman-teman dari Satker Divisi sudah menandatangani komitmen, sudah mengucapkan ya janji dan sebagainya ya. Perlu yang kami garis bawahi di sini ya. Pertama, saya tidak mengguri, tidak ngerealan, tetapi kita hanya berbagi pengalaman. Ya, kebetulan satuan kerja kita kemarin diapresiasi oleh Kemenan RB. Ya, 2019 kami Kejati Jambi sudah WPK dan alhamdulillah di 2021 ini kami sudah diapresiasi untuk Satker yang WBBM. Jadi itu. Nah, yang mungkin penggarisan kedua saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa WBK dan WBBM itu bukan prestasi, Pak. Ya, saya tegaskan lagi. WBK dan WBBM itu bukan prestasi. Ya, tetapi adalah suatu kewajiban kita. Ya. Suatu kewajiban kita untuk mewujudkan satuan kerja yang kita pimpin itu bisa itu, ya. Itu yang terpenting itu.
Karena apa? Ini menjadi tugas berat, Pak. Ya, mungkin kalau secara formal kita sudah ada ukuran, tolok ukur apa-apa yang harus diperbaiki, di mana di 6 area perubahan. Ya. Ya, pertama bagaimana kita pertama merubah manajemen, ya, manajemen di instansi kita. Ya. Itu yang pertama. Untuk merubah ini pun kita harus melihat juga, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Ombudsman. Ya, kita harus merubah pertama dalam mindset kita, Bu. Ya, mindset. Berarti bagaimana kita merubah pola pikir kita, tadi yang sampaikan, yang tadinya kita minta dilayani, ya kita sekarang melayani. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mau merubah culture set kita. Ya. Budaya kerja kita, ya, yang tadinya lambat-lambat harus cepat, ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita merubah apa? Behavior, kebiasaan kita kerja kita, ya. Kalau harusnya kalau tempat saya 7:30 apel, ya apel, ya. Kalau di tempat saya nggak boleh yang namanya tak, itu nggak boleh. Karena bahaya kalau tak itu, semua harus keterangan. Kalau tidak hadir harus ada keterangan. Ya, baik itu sakit, ada keperluan. Kalau tak itu bahaya. Ya, kalau tak nggak jelas di mana, tahu-tahu udah dibawa, diambil sama Densus 88 apa nggak pusing kita sebagai Nah, kita sebagai kepala satuan kerja, tentunya kita adalah sebagai role model. Kita sebagai panutan, kita tidak bisa zaman sekarang kita memerintah aja tanpa kita beri suri teladan, susah. Ya, kita harus menjadi role model. Ya. Nah ini bukan pekerjaan yang mudah juga, karena ini juga menyangkut kita kebiasaan. Ya. Saya sendiri secara pribadi, Pak, saya ini dinas di Kejati Jambi ini kalau dihitung secara administrasi kepegawaian. Juni saya sudah selesai, usia saya 60, mencapai batas struktural 60. Tetapi saya masih punya semangat bagaimana saya juga menjadi motivator buat teman-teman saya, anggota-anggota saya, bagaimana mereka harus memberi pelayanan. Nah itu, ya. Nah kemudian bagaimana kita melakukan penataan pelaksanaan, tata laksana kita. Ya. Ini ada poin-poin yang harus kita penuhi, ya. Dan itu semuanya nanti akan dinilai, ya, dinilai. Kemudian dengan penataan manajemen SDM kita, ya. SDM kita ini terus terang tidak sama, Pak. Ya, ada orang yang pegawai kita yang hobinya sukanya di meja aja kerja, konsep dan sebagainya. Tetapi ada juga yang nggak hobi di meja, hobinya di lapangan. Nah ini kalau kita nggak nata SDM kita, yang hobinya di meja kita suruh lapangan, hasilnya biasanya 0. Begitu pula yang biasa di lapangan, suruh konsep pidato aja, udah pusing. Nah itu nanti. Nah sekarang adalah juga masalah area keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja kita. Ya, berarti semua pekerjaan kita itu harus akuntabel, harus bisa dinilai. Ya, harus bisa dinilai. Ya. Nah, saya mungkin termasuk ini nanti kaitannya dengan masalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya mungkin menyitir apa yang disampaikan Pak Wagub pada saat kita rapat di Polda. Ya. Salah satu kunci pelayanan itu pertama sekarang ini Pak adalah seandainya Bapak-Bapak tidak bisa mempercepat memberi pelayanan kepada masyarakat, andai tidak bisa, maka jangan sekali-kali kita mempersulit mereka. Yang kedua, apabila Bapak-Bapak tidak bisa membuat masyarakat yang kita layani tersenyum, tertawa, jangan sampai membuat mereka menangis, Pak. Kita umpamanya nih, kita ambil yang contoh yang karena kan Bapak-Bapak kita lihat bahwa dari teman-teman Satker ini kan rata-rata memberi pelayanan kepada masyarakat, imigrasi, ya, LP, lapas, rutan, itu kan kita ini selalu bersinggungan, ya. Kalau di kejaksaan itu di Pidum, di Pitsus itu memberi pelayanan masyarakat,
ya. Kalau pidum itu seperti kita tilang dan sebagainya. Nah, inilah di dalam memberi pelayanan. Dan yang terpenting, kita bicara mungkin di level kanwil, Pak ya, kanwil. Ini mungkin ambil contoh. Jadi di kantor ini harus juga dibuat area merah dan area hijau, Pak. Artinya area merah itu, ya, area merah itu tidak boleh masyarakat yang langsung masuk ke area merah. Jadi semua dilayani di area hijau ini, Bu. Di area hijau inilah Bapak Ibu memberi pelayanan yang baik. Sebagai tentunya tamu itu kita beri pelayanan yang baik. Ya, karena kuncinya adalah, Pak, ya, kalau kita tidak bisa memberi pelayanan yang cepat dan masyarakat harus menunggu, ya tolong ruang tunggunya ini dibuat senyaman mungkin, Pak. Ya. Syukur-syukur kalau ada anggaran yang bisa disisihkan, ya disiapin aqua di situ. Nah, di situ sambil nunggu kalau ada rezeki buat TV monitor, Bu. Nah, di TV monitor itu Ibu tayangkan kegiatan-kegiatan yang positif di satkernya, ya. Seperti umpamanya Pak Kanwil mengunjungi mana atau melonsing pelayanan-pelayanan apa yang relevan dengan di sini itu, ya. Nah, kemudian masalah yang kelima tadi area peningkatan, yang keenam sudah, tapi yang ini yang perlu ada penguatan pengawasan. Ya. Pengawasan itu tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Kita intinya saling mengingatkan. Ya. Kalau dari atas ke bawah kan berarti kita waskat nih. Bagaimana waskat, kemudian bagaimana kita merespon labdu-labdu, laporan-laporan yang masuk. Nah, kalau yang dari bawah ke atas, wah itu WBS, whistle blowing system itu, ya. Sekarang kan itu kewajiban kita, semua satker harus sudah punya itu, instrumen WBS itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang perlu juga dilihat bagaimana teman-teman dari satker ini, ya, bisa mengidentifikasi dan yang kedua bisa melakukan pemetaan. Di mana bidang-bidang atau pelayanan-pelayanan yang rawan, ya, yang rawan. Ya. Kalau tempat saya ya di Pidum itu salah satunya, ya, itu yang selalu saya lihat Pidum, Pak. Pidum itu pertama adalah masalah barang bukti, ya. Terus masalah proses persidangan, nah, ketiga masalah tilang, ya. Karena ini berhubungan dengan masyarakat, Nah, inilah ilmu, mungkin nanti Bapak bisa belajar ilmu marketing itu bagaimana kita memberi yang pelayanan yang baik sehingga customer itu ibaratnya customer itu bisa datang ke kita tuh dengan senang hati, pulang tertawa kan gitu. Ya, kita datangnya mereka senang dengan senang hati, pulang tertawa. Ya. Artinya kalau dia tertawa dia puas dengan pelayanan yang diberikan kepada kita. Ya, itu. Jadi itu sekedar pengalaman, Pak, yang pengalaman kami laksanakan dan kami coba terapkan, ya. Nah, tentunya ini satuan satker itu punya karakteristik yang berbeda-beda, tentunya dan tidak sama. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin juga saya informasikan bahwa apa-apa yang sudah kita laksanakan itu nanti akan dinilai, Pak. Baik itu dinilai masyarakat maupun dinilai oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian RB. Ya, salah satunya ya Ombudsman ini, terkait pelayanan nanti Ombudsman. Nanti terkait dengan area penguatan ini nanti Ibu akan dinilai oleh, kalau di tempat saya ada Komjak, ya. Kalau di polisi ada Kompolnas, kalau di hakim ada Komisi Yudisial. Nah, saya tidak tahu kalau di Kumham, tapi minimal itu dari irjennya, ya. Karena bagaimanapun pelayanan kita baik, ya, kita ini kalau bikin aplikasi bisa, ya. Di Kejati Jambi itu aplikasi ada 26. Itu semuanya adalah aplikasi yang terpusat maupun aplikasi yang kita buat dalam rangka untuk mempermudah memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu bisa kita buat, ya. Namun demikian untuk penilaian yang dari eksternal inilah yang kita harus berhati-hati. Nah, terutama tadi dari Pak Ombudsman, ya.
nanti dari inspektorat. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu menjaga responden. Bapak kan punya kewajiban. Nanti responden itu akan diverifikasi, ya. Nanti akan ditelepon, mungkin ditelepon oleh dari Ombudsman Pusat, mungkin dari Kemenpan RB sendiri, ya. Nah, sehingga diharapkan pada saat dia telepon, karena kita nanti disuruh mengumpulkan responden. Nah, responden plus minta nomor HP-nya. Nama responden dan HP itu nanti dikirim ke, kalau di sini ke Sekjen, ya, ke Sekjen Kumham sana, nanti di sana yang baru ke komunikasi dengan Kemenpan RB. Itu nanti dari tim Kemenpan akan nelpon, akan uji coba. Kalau dulu responden itu 2019 itu dia minta ke BPS. Sampai waktu kami di Sulteng itu kami ngundang dari BPS. Ya, bagaimana toh kita menjaga responden yang baik, bagaimana kita memperlakukan responden itu dengan baik. Ya kata kuncinya tadi kita membeli pelayanan yang terbaik. Nah ini yang responden-responden yang kita jaga, Bu. Ya, kita jaga, kita komunikasikan terus dengan mereka. Ya, kalau kemarin ini standar WBBM itu minimal 100 responden. Ya, kalau BBK mungkin lebih sedikit. Nah ini yang kita jaga. Sehingga kalau responden ini, karena ini nomor kan dikirim ke Kemenpan RB. Nanti dari Kemenpan atau mungkin dari BPS atau mungkin dari Ombudsman itu nanti akan diberi. Termasuk nanti dari tim-tim yang tadi ada yang Kompolnas, ya. Nah, itu nanti akan diberi. Mereka akan diminta untuk menelpon. Gimana sih pelayanan di Kanwil Kumham Jambi? Bagaimana sih pelayanan di Rubasan Jambi? Bagaimana pelayanan di Rutan Tebo dan sebagainya gitu, ya. Itu. Kalau masalah apa ya? Namanya gratifikasi, suap dan sebagainya itu tidak boleh. Nah, kemudian juga kita jaga apa, Pak? Tadi kita eliminir labdu-labdu tadi. Ya, kami punya satker, kemarin kita ikutkan, ya, dari segi aplikasi, fasilitas dan pelayanan baik. Tetapi labdu internalnya ada, Bu. Akhirnya ya di grounded, ya, nggak dikasih, tidak diberi kesempatan untuk verifikasi lapangan saja tidak diberi. Ya. Nah, satker kita itu kemarin bersamaan juga dengan Kapolres Merangin, Bu, ya. Nah, Kejari Merangin dan Kapolres Merangin itu kita dampingi. Nah ini kalau Kanwil ini punya kewajiban, saya sama juga di Kejati, Pak. Di samping kita untuk mewujudkan satker kita juga punya kewajiban untuk mendampingi teman-teman satker di bawah itu. Ya ini memang tugas berat, ya. Nah, kita kan sudah tanda tangan janji kinerja tadi, ya itu. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi saya tegaskan, ini hanya saya berbagi pengalaman saja, ya, karena yang saya hadiri ini adalah deklarasi untuk mewujudkan itu. Tentunya saya secara pribadi dan secara dinas mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pak Kakanwil dan jajaran dan teman-teman satker maupun UPT yang ada di jajaran Kalteng untuk sama-sama wujudkan, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian itu adalah mitra kita, ya, termasuk nanti kita akan membangun juga aplikasi yang connecting, Bu, ya, umpamanya seperti jumlah tahanan kita berapa, jumlah napi kita, jumlah termasuk nanti kan begini, Bu. Kalau khusus untuk lapas ini kita kan masih punya hubungan terutama terhadap terpidana mati, ya. Karena begitu sudah terpidana mati ini sepanjang belum dieksekusi itu kita masih punya kewajiban untuk memonitor. Nah, sementara memanage untuk napi itu adalah kewenangan Pak Kanwil dan Kalapas. Artinya Pak Kanwil dan Kalapas bisa memutasi, ya, atau mungkin geser dan sebagainya. Ya, kalau khusus untuk terpidana mati, nah, ini yang kita bangun komunikasi. Karena bagaimanapun terpidana mati ini kita masih punya kewajiban sampai sekarang untuk memonitor upaya hukum, baik ini ada upaya hukum luar biasa yang diminta, termasuk gerasi. Ya, karena kita monitor terus, ya. Itu. Karena di Jambi ini ada 3 perkara pembunuhan di Merangin. Dan sekarang posisi ada di lapas Nusa Kambangan, nggak tahu di Batu apa di Kembang Kuning, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas di Nusa Kambangan. Nah, ini yang belum, Mas. Ya.
Karena kita dalam pelaksanaan ini Bapak-bapak juga saya sampaikan nih, karena ini juga terpidana mati itu menjadi beban juga dari teman-teman lapas ya. Itu. Karena juga ada kejadian, Bu. Ya. Ada salah satu terpidana dari wilayah hukum Purwokerto, Pak, terpidana mati. Lama tidak kita eksekusi. Di Nusa Kambangan posisi. Terakhir melakukan pembunuhan lagi, Pak. Yang dibunuh itu sesama napi di sana. Nah, proses itu waktu itu diproses oleh Polres Cilacap. Nah, tapi karena ini posisinya ada sebagai terpidana mati, diproses lagi kan tidak justru negara diberikan, akhirnya kita mempercepat waktu itu untuk melaksanakan eksekusi, ya gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak Kanwil Kumham, saya mengucapkan terima kasih waktu yang diberikan, dan saya tetap memberi semangat dan mengapresiasi pada teman-teman semua. Tentunya juga saya harapkan semua pegawai di Kanwil jajaran Kumham itu mendukung terhadap mewujudkan Satker masing-masing sebagai satuan kerja menuju zona integritas, baik itu WPK maupun BBPM. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati Gubernur Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi atau mewakili, yang saya hormati Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Yang saya banggakan para kepala divisi Kanwil Hukum Jambi, divisi administrasi, divisi FAS, divisi imigrasi, dan divisi Yankum. Yang saya hormati para kepala unit pelaksana teknis, yang saya hormati para pejabat operator, yang saya banggakan para pejabat pengawas, juga yang saya hormati, yang saya banggakan JU JPT di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah sayang kita masih diberikan kesempatan memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, melaksanakan deklarasi janji kinerja, penandatangan perjanjian kinerja serta penandatangan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 secara langsung dan daring. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi, Ketua DPRD Jambi, Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, dan Ketua Ombudsman Provinsi Jambi, yang selalu setiap pengawal kinerja Kanwil Hukum Jambi sehingga berjalan lancar dan membuat beberapa prestasi. Saya berharap sinergi dan kolaborasi pada Kemenkumham akan terus berjalan tak lelah waktu dan menjadi pendorong bagi Kemenkumham untuk bergerak lebih progresif dalam mencapai prestasi demi prestasi.
Hadirin yang berbahagia, tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN dan Restra Kemenkumham, sekaligus tahun ketiga Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Dari program-program KL Kemenkumham diberikan mandat untuk melaksanakan 4 program utama, dan dari 7 prioritas nasional, Kemenkumham diberikan mandat 3 prioritas nasional PN masing-masing. 1. Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 3. Memperkuat stabilitas hukum HAM dan transformasi pelayanan publik, serta beberapa tugas mandatori lainnya dari beberapa kementerian lembaga, misalnya Kemenkom, Polhukam, Kemenpan, RB, dan KPK. Untuk memastikan agar program-program KL dan prioritas nasional terrealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, maka hari ini kita melakukan kegiatan antara lain: deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian menandatangani perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang, guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Kemudian menandatangani komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 8 areal perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga indeks RB meningkatkan ditandai dengan kualitas BBK WBBM meningkat. Pada kesempatan ini dicanangkan juga tahun 2020 sebagai tahun hak cipta nasional, sekaligus diluncurkan persetujuan otomatis pencetakan hak cipta, form cipta atau POPHC. POPHC ini sebagai tindak lanjut kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional. Samping itu juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra di Indonesia sehingga sejajaran dengan bangsa-bangsa di dunia. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema yang kita pilih pada tahun 2020 ini adalah kita tingkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berhaklah mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan reformasi struktural. Tema ini merujuk agenda perencanaan pembangunan nasional dan RKB tahun 2022 diselaraskan dengan tata nilai Kemenkumham pasti dan teori evaluasi ASN yang launching Bapak Presiden berhaklah. Melalui deklarasi janji kinerja terharap menjadi kita semua menjadi insan pengayoman yang semakin baik dari waktu ke waktu. Tahun ini kita mempunyai 8 sasaran strategi SS dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 target kinerja yang merupakan turunan dari perjanjian kinerja. 87 target terdapat tingkat pusat dan 39 target di wilayah. Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini saya meminta kepada seluruh jajaran: 1. Sehat jasmani dan rohani melalui pola hidup sehat. Disiplin menerapkan prokes tes olahraga, berpikir dan bertindak positif. Yang paling utama serta tidak boleh terlupakan yaitu bermohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan berkat dan perlindungannya. Kedua, laksanakan janji kinerja yang telah dilaksanakan bersama. Capailah target kinerja yang telah ditentukan dengan baik, tepat sasaran, perencanaan yang baik didasarkan komitmen, konsultasi, serta kerja keras, tidak akan pernah mengkhianati hasil. 3. Pedomani kebijakan yang telah digariskan Presiden Republik Indonesia, kebijakan Menkumham serta rencana kerja yang ada. Dengan memperhatikan patuhi rencana penyerapan anggaran, realisasi anggaran. Sedikit saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Mohon izin Pak Ketua Pengadilan, Ombudsman, Kejaksaan, atau Kepolisian. Saya minta kepada anak-anakku semuanya, tanpa kecuali, termasuk para kadip saya, agar penyerapan anggaran segera. Kita tahun ini mendapat jumlah anggaran yang kita selesaikan 98,8 sekian persen. Untuk wilayah Kanwil Menkumham Jambi 98,85%. Maka itu saya minta kepada seluruh anak-anak semuanya, mulai sekarang jangan diperlama-lama, selesaikan secepatnya. Keempat, para pemimpin besar seluruh jajaran Kemenkumham diharapkan bekerja dengan sepenuh rasa tanggung jawab setelah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada penyimpangan.
Kelima, operasional akuntabel, sinergi, transparan, inovasi pasti, serta prioritas pelayanan akuntabel, kompeten, harmonia, loyal, adaptif, dan kolaborasi berkah Allah adalah tata nilai yang harus dipahami dan diperhatikan dengan langkah yang nyata di lapangan, bukan hanya sekedar jargon belaka. Istilah kami di pemuda itu, jangan karya kata, tapi karya nyata. Keenam, kesiapan menghadapi situasi kedaruratan melalui penyusunan rencana dan langkah-langkah dan rangka antisipasi dan mitigasi terhadap faktor risiko, melaksanakan fungsi dan menyikapi perkembangan situasi terkini seperti bencana alam, perubahan cuaca ekstrim, peristiwa menonjol. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan, melancarkan serta melindungi seluruh jajaran Kemenkumham bangsa dan NKRI tercinta. Salam pembaharuan. Salam pembaruan! Salam pembaruan! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah foto bersama untuk tetap duduk di tempat. Selanjutnya adalah foto bersama antara Kepala Kantor Wilayah dan unsur Forkompimda di
Untuk selanjutnya dimohon dengan hormat, foto bersama antara Kepala Kantor Wilayah dan seluruh unsur Forkompinda. Untuk iya nanti. Selanjutnya, para Kepala Divisi dan unsur Forkopinda beserta Kepala Kantor Wilayah. Medis. Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah dan unsur Forkompinda beserta Kepala Divisi. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Kepala Kantor Wilayah dan seluruh unsur Forkompinda, para Kepala Divisi, para Kepala UPT dan seluruh tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Pak UPT minta foto. Oh iya. Mohon maaf untuk selanjutnya seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk dapat berfoto bersama. Masker. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Kepala Kantor Wilayah dan seluruh unsur Forkompinda, para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Demikianlah acara deklarasi janji kinerja dan penandatanganan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia penyelenggara kegiatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.